Belajar matematika asik dan menyenangkan bersama Primatika. Ya, apa kabarnya adik-adik semua? Semoga kita selalu dalam kondisi sehat ya. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang nilai notasi sigma. Jadi adik-adik ya, kita akan belajar untuk menghitung nilai dari notasi sigma. Contoh yang pertama, hitunglah nilai bentuk notasi sigma berikut. Oke, ini ada bentuk notasi sigma 3K ditambah 2K berjalan dari 1 sampai dengan 20. Nah, sebelum kita menentukan nilai dari notasi sigma ini akan lebih mudah ya, ada manfaatnya ketika kita coba menjabarkan sedikit saja terlebih dahulu ya. Kalau kita masukkan K-nya 1, berarti kan 3 kali 1, 3, ditambah 2, 5. Gitu ya, 5. Kemudian kalau kita masukkan K-nya 2, berarti 3 kali 2, ditambah 2. 3 kali 2, 6, tambah 2, 8. Ya. Kemudian kalau kita masukkan 3, 9 tambah 2, 11. Ya, dan seterusnya sampai kemudian ketika kita masukkan 20, berarti berapa ini adik-adik? 3 kali 20, 60, ditambah 2, 60, 62 gitu ya. Nah, kalian perhatikan bentuk deret bilangan ini. Ini bentuk deret bilangan apa adik-adik? Bilangan aritmatika, ya kan? Pertambahannya atau bedanya adalah 3 ya. Kita sudah pernah belajar di SMP dulu bahwa yang paling depan adalah A, pertambahannya ini disebutnya B, beda gitu ya. Sedangkan yang paling belakang berarti kita anggap ini adalah sebagai suku ke N. Nah, sekarang kalian diminta untuk mencari jumlahan deret bilangan ini. Berarti sama saja kalian diminta mencari SN gitu ya, SN. Nah, ini tadi UN, N-nya berapa? Karena 1 sampai dengan 20 berarti kan ada 20 suku, betul ya? Ada 20 suku, berarti sama saja U20. Maka kita diminta menghitung S20 ya, dari barisan aritmatika atau dari deret aritmatika. Nah, rumusnya apa? N per 2, kita tulis rumusnya dulu. Kita bisa menggunakan A ditambah UN ya, kita menggunakan rumus ini. Nah, karena S20 yang mau kita hitung, berarti N-nya kita ganti saja dengan 20 gitu ya. A-nya berarti 5, suku ke N-nya kita sudah tahu nilainya 62 ya. Ini karena bisa dibagi 2, kita bagi saja, iya kan? Jadinya 10 dikali berapa ini? 67, berarti hasilnya berapa? 670. Selesai, begitu ya. Oke, kita coba contoh berikutnya. Nah, ini adik-adik, sigma 1 per K, K-nya mulai dari 1 sampai dengan 5 dikurangi dengan sigma 1 per K min 1, K-nya mulai dari 3 sampai dengan 7. Coba kita jabarkan. Kita jabarkan dulu ya. Kalau K-nya diganti 1 jadinya berapa adik-adik? 1 per 1 berarti 1 gitu ya. Dikurangi, ini kalau K-nya diganti dengan 3 berarti berapa adik-adik? 1 dibagi 3 dikurangi 1 berarti setengah, betul ya. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk yang K-nya 2 yang depan ini. Berarti apa? Setengah. Gitu ya. Ini kalau diganti K-nya 4 berarti 1 per 3 dikurangi 1 per 3 adik-adik. Nah, kan gini. Gitu ya. Dan seterusnya. Ya. Kalian perhatikan di sini. Di sini K-nya 1 sampai dengan 5 berarti ada berapa suku? 5 suku, betul. Kalau ini 3 sampai dengan 7 berarti ada berapa suku? Yuk, 7 dikurangi 3, 4 ditambah 1 berarti juga 5 suku ya. Nah, yang paling belakang kita tulis sekarang. Yang paling belakang berarti ketika K-nya 5, berarti jadinya 1 per 5 dikurangi dengan ketika di sini K-nya diganti 7, berarti jadi berapa? 1 per 7 min 1, 1 per 6 gitu ya. Oke, kalian perhatikan di sini ini saling menghilangkan adik-adik. Ya. Ini nanti akan hilang juga dengan setelahnya ya. Sampai nanti ini akan hilang juga dengan sebelumnya. Sehingga tinggal tersisa 1 dengan
min 1/6, maka sama saja hasilnya adalah 1 dikurangi 1/6, ya kan? Nah, 1 sama saja dengan 6/6, berarti 6/6 dikurangi 1/6, maka kita dapatkan hasilnya 5/6. Selesai. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan contoh berikutnya. Nah, ini coba. Sigma 2/3 dikurangi K. K-nya mulai dari 5 sampai dengan 11. Yuk, kita jabarkan terlebih dahulu. Sedikit saja. Kalau K-nya diganti 5 jadinya apa, Adik? 2/3 kurangi 5 berarti 2/-2, iya kan? Kalau kita ganti dengan 6 jadinya 2/3 dikurangi 6 -3, itu ya. Dan seterusnya sampai dengan belakang sendiri. Kalau K-nya diganti 11 berarti 2 berapa, Adik? -8, ya. Nah, sekarang kita rubah menjadi pangkat positif. Kita menggunakan eksponen ya. Kalau 2/-2 berarti sama saja dengan 1/2/2. 2/2 berapa? 4. Ditambah 2/-3 berarti sama saja 1/2/3. 2/3 8, ya kan? Ini pasti nanti kan 2/-4 ya. 2/-4 berarti 1/2/4 atau 16 dan seterusnya ya. Dan seterusnya di sini berarti 1/2 berapa, Adik-adik? 2/8. 2/8 itu sama saja 2/4 kali 2/4 berarti 16 kali 16 ya. Berarti 256. Oke, kalian perhatikan ini adalah bentuk deret apa, Adik-adik? Ya, ini bentuk deret geometri, ya kan? Bentuk deret geometri bahwa rasionya itu berarti 1/8 dibagi 1/4, ya. Berarti setengah, gitu kan ya? Karena ini kan dikali setengah, dikali setengah, dikali setengah, dan seterusnya ya. Nah, yang paling depan ini berarti kita anggap apa? A. Iya kan? Oke, berarti kalau kita lihat di sini yang paling belakang sama saja suku ke berapa, Adik-adik? Suku ke, lihat. Ini K-nya 5 sampai dengan 11, berarti ada berapa suku? 11 dikurangi 5, 6 tambah 1, 7. Berarti ini adalah suku ke 7. Sehingga kita diminta untuk mencari S7, gitu ya. Nah, sekarang kalau rasionya setengah, berarti rumus SN untuk deret geometri masih ada. Kalau rasionya kurang dari 1, berarti A dikali 1 dikurangi R pangkat N dibagi dengan 1 dikurangi R. Gini ya. Oke, sekarang kita masukkan. Kalau A-nya 1/4. Nah, ini 1 dikurangi R, R-nya setengah. Ini ya, setengah dipangkatkan N, N-nya kan 7. Dibagi dengan 1 dikurangi setengah. Nah, jadi apa nih? Menjadi 1/4 dikali 1 dikurangi berapa ini, Adik-adik? 128, iya kan? Oke, begini. Dibagi setengah. Nah, kan gini ya. Oke, jadinya berapa, Adik-adik? Saya tulis di sini ya. 1/4 dikali 1 dikurangi 1/128. Berarti kan 1 ini sama saja 128 dibagi 128 gitu ya. Jadi 128 dibagi 128 dikurangi 1/128. Maka jadinya apa? 127/128, ya kan? Dibagi dengan setengah. Oke, kita balik aja. 2/1 ya. Oke, ini kita coret. Nah, tinggal berapa? 2, ya kan? Berarti sama saja dengan 127 dibagi 2 kali 128. Berarti jadinya 127 dibagi 256. Gitu ya. Selesai. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan untuk contoh berikutnya. Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa klik loncengnya ya. Contoh kedua, tentukan nilai P yang memenuhi. 1. Ini ada bentuk sigma, Adik. Sigma 4K ditambah 5, K-nya mulai dari 1 sampai dengan, oh ini salah. Nah, ini harusnya P ya. K-nya mulai dari 1 sampai dengan P. Hasilnya 774. Kalian diminta mencari P-nya berapa? Oke. Sekarang kita uraikan ini. Kalau K-nya diganti 1 jadinya berapa, Adik?
4 kali 1 ditambah 5 berarti 9 ya. Kalau K-nya diganti 2, jadinya berapa? 4 kali 2, 8 ditambah 5, 13 ya. Kemudian kalau diganti 3 gimana? 12 ditambah 5 berarti 17. Ini bertambah 4 ya. Oke. Kemudian kalau diganti dan seterusnya, paling ujung P jadinya apa? 4P ditambah 5 kan gitu ya. Oke, hasilnya 774. Nah, seperti tadi adik-adik, ini berarti SN kan gitu ya. SN. Sedangkan ini adalah UN-nya, suku ke N-nya. Kan gitu. Ada berapa banyak suku? Nah, berarti ada 1 sampai dengan P, berarti ada P suku kan gitu ya. Ada sebanyak P suku. Berarti sama saja ini adalah suku ke P, ya kan? Ini adalah SP. Ya, kita perhatikan di sini deretnya bentuk aritmatika. Berarti ini beda, ya kan? Bertambah 4 bertambah 4, sedangkan di sini adalah A-nya, ya, atau suku 1. Nah, sekarang gimana caranya ini menghitung ini? Sama saja kita mencari SP kan ya. SP berarti sama saja apa? P per 2 kan N per 2 gitu ya. N per 2 dikali A, A-nya berarti 9, iya kan? Ditambah U atau suku ke P. Suku ke P-nya adalah 4P plus 5. Ini ya. Ini hasilnya kita ketahui 774. Itu adik-adik ya. Jadi ini sebetulnya N per 2, ya kan? Suku ke N kan jadi P ya. P per 2, ini A, ini adalah suku ke N. Suku ke N-nya adalah suku P, ya. Oke, sekarang kita hitung nih jadinya apa? P per 2 dikali ini adalah 14 ditambah 4P, ya, sama dengan 774. Nah, ini kan bisa kita bagi 2 ya. Kalau kita bagi 2 menjadi berapa nih? Ini dicoret bagi 2. Bagi 2 jadi 7. Ini bagi 2 jadi 2P. Nah, kan jadinya gini. Ya. Nah, sekarang kalau ini kita kalikan jadinya 7P ditambah 2P kuadrat sama dengan 774 gitu ya. Atau ini bisa kita pindah ke ruas kiri, 774 sama dengan 0 ya, menjadi bentuk persamaan kuadrat dengan variabel P kan gitu ya. Oke, sekarang kita supaya lebih mudah kita urutkan saja, mulai dari P kuadrat ditambah 7P dikurangi 774. Nah, sekarang difaktorkan, coba bisa enggak? Kita faktorkan ya. Kita faktorkan yang 1 2P, di sini P. Nah, sekarang faktor dari 774, negatif 774, kita taruh di belakang sini. Faktor dari min 774 itu berarti berapa tadi? 18 dengan 43 ya. Ini 43, sini 18. Negatif ya. Sekarang coba kita cek. Kalau ini kita kalikan 43P, ini kalau kita kalikan min 36 ya. 43 di sini min 36. Jadinya kalau ditambahkan 7P. Benar ya? Oke, kalau sudah benar berarti masing-masing tinggal kita samakan dengan 0. Kalau ini disamakan dengan 0, maka kita dapatkan hasilnya kan negatif ya. Negatif, maka tidak mungkin karena P di sini pasti hasilnya positif, jadi ini tidak mungkin, gitu ya, tidak mungkin, jadi tidak perlu kita cari, ya. Nah, yang kedua saja, P dikurangi 18 sama dengan 0, berarti P-nya berapa? P-nya sama dengan 18, gitu ya adik-adik ya. Oke, kita coba soal yang kedua. Nah, ini sigma P dikali K dikurangi 2, K-nya mulai dari 15 sampai dengan 20, hasilnya 372 ya. Coba kita uraikan dulu. Kalau K-nya diganti 15 berarti 15 dikurangi 2 berarti 13, ya kan?
13P. Kalau K-nya diganti 16 berarti jadinya 14P. Ya. Kemudian kalau diganti dengan 17, 15P. Dan seterusnya sampai dengan 20. Ya kan? Sampai dengan 20 ya. Jadi 17P, kemudian 18P. Kalau K-nya diganti 20 jadinya kan 18P gitu ya. Berarti ini paling akhir, paling belakang. Hasilnya adalah 372. Ya kan? Nah, perhatikan di sini P semua nih belakangnya. Ya. Belakangnya P semua. Jadi P-nya kita taruh di luar saja. Gitu ya. Jadi sama aja 13 ditambah 14 ditambah 15 ditambah 16 ditambah 17 ditambah 18 sama dengan 372 ya. Berarti sama dengan berapa adik? P dikali berapa? Ini 30 ya kan? Sini juga 30. Betul ya? Oke, ini 33. Tidak terlalu sulit kita menjumlahkannya. Berarti menjadi berapa? 93. Betul ya? Jadi P dikali 93 sama dengan 372. Berarti P-nya berapa? 372 dibagi 93. Ya? Dibagi 93. Berapa ini? Sama dengan 4. Betul ya? Oke, selesai. Baik, kita lanjutkan contoh berikutnya. Jangan lupa klik like dan tinggalkan komen di kolom komentar ya. Contoh ketiga, tentukan nilai dari sigma K kuadrat ditambah 4 K mulai dari 7 sampai dengan 12 dikurangi sigma K kuadrat ditambah 4K dikurangi 5 K nya mulai dari 1 sampai dengan 6. Itu ya adik ya. Gimana nih caranya untuk mengerjakan seperti ini? Perhatikan adik-adik. Lihat ya. Ini nanti kan bisa kita pisah masing-masing. Yang di dalam kurung bisa kita pisah-pisahkan gitu ya. Tetapi terlebih dahulu kita harus menyamakan bentuk sigmanya. Ya, bentuk sigmanya ini kan berbeda. K-nya mulai dari 7 sampai dengan 12. Batas bawah dan batas atasnya berbeda. Supaya sama gimana? Kita buat sama. Iya kan? Ini kalau kita kurangi 6 berarti atas dikurangi 6. Jika dikurangi 6 sama enggak dengan yang sebelah sini? Sama ya. Kurangi 6 jadi 1, ini kurangi 6 jadi 6. Nah, ini berarti nanti akan berubah K-nya di sini. Ya, kita menggunakan sifat dari notasi sigma ya. Jadi sigma yang di sini kita rubah. Kalau ini menjadi dikurangi 6 ya, berarti atas juga dikurangi 6. Nah, sedangkan K-nya di sini tidak dikurangi 6, tetapi menjadi K plus 6. Gitu ya. Ingat sifat-sifat dari notasi sigma pada video sebelumnya. Ya. Oke, seperti ini. Nah, yang di sini tetap tidak berubah. Ya, nanti kita buat bentuk batasnya menjadi sama. Gitu ya. Oke, ini tetap. Nah, sekarang menjadi apa? Berarti bentuk sigmanya K-nya mulai dari 1 sampai dengan 6 ya. Yang ini berarti jadi apa? K kuadrat ya kan? Terus 2 kali K kali 6 berarti berapa? 12 12K 6 kuadrat 36 ditambah 4 berarti menjadi 40 gitu ya. Ini bentuknya menjadi sama sekarang. Ya enggak? Sama ya. Nah, bentuknya kan jadi sama-sama berbatas bawah 1 dan berbatas atas 6. Nah, sekarang kalau sudah begini baru kita pisah-pisah. Ya. Pisah-pisah gimana Kak maksudnya? Yang K kuadrat sendiri. Ini kan K kuadrat nih, gini ya. Ditambah ini kita pisahkan sendiri. Nah, gini ya. Ini kemudian juga kita pisah. Jadi banyak ini adik-adik. Ya. Nah, ini kemudian juga sama. Nah, sama kan nanti jadi
min gitu ya. K kuadrat, ini min lagi, berarti jadi min sigma K mulai dari 1 sampai dengan 6, 4K. Nah, ini jadi min sama min, oh berarti plus gitu ya. Oke, K 1 sampai dengan 6 dari 5. Perhatikan ini adik-adik, sama ya, tetapi berlawanan tanda, iya kan? Jadi bisa kita hilangkan, ya kan? Jadi tinggal tersisa ini adik-adik, ya. Nah, sekarang gimana selanjutnya? Kita tulis di sini. Sigma 12K sama-sama 1 sampai dengan 6. Dengan yang ini 4K 1 sampai dengan 6. Pengurangan berarti bisa kita jadikan 1 menjadi apa? 1 sampai dengan 6, 12K dikurangi 4K. Gitu ya. Oke, kemudian ditambah ini 40, 1 sampai dengan 6, berarti ada berapa suku? Ada 6 suku. 6 dikurangi 1 ditambah 1, jadi 6 ya. Berarti kan sama saja 6 kali 40, ya kan? Terus yang ini 5, 1 sampai 6 juga, berarti kan sama saja dengan 6 dikali 5, gitu ya. Oke, sekarang berarti ini menjadi sigma K-nya mulai dari 1 sampai dengan 6 dari apa? 8K, ya kan? Kemudian ini jadi berapa? Jadi 240. Kemudian 6 kali 5 30. Ya. Oke, sekarang ini menjadi apa? Menjadi, kalau 8-nya kita taruh di luar sigma, ini supaya kita menghitungnya mudah ya. 1 sampai dengan 6, ini tinggal K, ya kan? Ini 270, berarti sama dengan berapa nih? 8 dikali 1 sampai 6, berarti kan gini, tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6, gitu ya. Oke, ini 270 ya. Sekarang jadi berapa? 8 dikali berapa nih adik-adik? Ini 10, ini 10 juga, ya kan? Jadinya berapa? 21 ya, ditambah 270, betul ya? 168 ditambah 270, maka hasilnya adalah berapa adik? 438. Selesai. Demikian adik-adik untuk nilai notasi sigma. Kita akan segera beranjak ke pembuktian menggunakan induksi matematika. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Primatika. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.